Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hendeyeni, NPM 194100030. Di sini saya akan membahas tentang aliran linguistik. Sejarah linguistik telah melahirkan berbagai aliran-aliran linguistik. Masing-masing aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai bahasa. Secara garis besar, aliran yang berkembang pesat ada 3 aliran, yaitu aliran tradisional, struktural, dan transformasional. Yang pertama adalah linguistik tradisional. Teori ini didasarkan pada pola pemikiran secara filosofis. Aliran pertama dalam linguistik yang muncul bermula dari Plato dan Aristoteles yang dikenal sebagai filosof-filosof besar bangsa Yunani, dan mereka melihat bahasa dari pandangan filsafat. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, misalnya dalam merumuskan kata kerja. Dalam aliran ini muncul beberapa definisi mengenai kelas kata. Contohnya kata benda, yaitu nama orang, benda, dan yang dibedakan. Menurut para ahli, dari banyaknya penjelasan dan aturan tata bahasa yang dilahirkan oleh aliran tradisional merupakan warisan dari studi perspektif. Studi perspektif sendiri adalah studi yang merumuskan aturan-aturan berbahasa yang baik dan benar. Teori tradisional ini sebenarnya baru berkembang setelah zaman Yunani berlalu. Masalah pokok kebahasaan yang terjadi pada zaman Yunani. Yang pertama, terjadi pertentangan bersifat alami dan tidak bisa diubah maknanya atau fisis. Yang kedua, terjadi pertentangan bersifat manasuka dan dapat berubah-ubah maknanya atau nomos. Yang ketiga, terjadi pertentangan antara analogi dan anomali. Apakah bahasa itu bersifat teratur atau kaum analogi? Kaum analogi yaitu Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa bahasa itu bersifat teratur. Misalnya seperti pembentukan kata jamak boy menjadi boys, girl menjadi girls, atau bahasa bersifat tidak teratur atau kelompok anomali, seperti kata bahasa Inggris go menjadi when. Kelompok-kelompok yang termasuk dalam aliran tradisional. Yang pertama ada kaum Sofis, lalu kaum Plato, kaum Aristoteles, kaum Stoik, dan kaum Alexandrian. Setelah zaman Yunani berlalu, kemudian muncul zaman Romawi. Zaman Romawi dapat dianggap kelanjutan dari zaman Yunani, sejalan dengan jatuhnya Yunani dan munculnya kerajaan Romawi. Tokoh-tokoh aliran tradisional pada zaman Romawi kuno antara lain Faro dan Persia. Kemudian, zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman ini di Eropa mendapat perhatian penuh dan bahasa Latin menjadi lingua franca. Tokoh aliran tradisional zaman pertengahan di Eropa yaitu Petrus Hispanus. Kemudian berlanjut ke zaman Renaissance. Pada zaman ini banyak sarjana yang menguasai bahasa Yunani, Ibrani, Latin, dan Arab. Mereka juga mengkaji, menyusun, dan membuat perbandingan terhadap bahasa-bahasa tersebut. Dan yang terakhir, linguistik tradisional merupakan masa menjelang lahirnya linguistik modern. Yang kedua adalah linguistik struktural. Munculnya aliran struktural karena adanya rasa ketidakpuasan para linguis terhadap aliran tradisional yang belum memecahkan masalah tata bahasa secara tuntas. Jika linguistik tradisional selalu menerapkan pola-pola tata bahasa Yunani dan Latin dalam mendeskripsikan sesuatu bahasa, maka linguistik struktural tidak lagi melakukan hal demikian. Linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Sebelum teori ini muncul, dunia linguistik belum beranjak dari teori tradisional. Kehadiran karya de Saussure benar-benar dirasakan sebagai suatu revolusi. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila de Saussure digelari bapak strukturalisme dan sekaligus sebagai bapak linguistik modern. Tokoh dan aliran linguistik struktural yang muncul. Pertama, Ferdinand de Saussure, sebagai bapak linguistik modern, seorang ahli bahasa Swiss yang mengajar di University of Geneva, mempelajari bahasa Latin dan Sanskerta. Buku yang paling fenomenal Cours de Linguistique Générale, yang diterbitkan muridnya yaitu Charles Bailey dan Albert Schweitzer. Kedua, aliran Praha. Aliran ini menekankan pada segi fungsi bidang fonologi. Bisa dikatakan bahwa bidang fonologi menjadi bidang yang paling digemari. Mereka yang tergolong aliran ini yaitu Phil Matesius, Nikolai Trubetskoy, Jan Mukarovsky, Bohuslav Havranek, dan lain-lain. Ketiga, aliran glosematik. Tokohnya yaitu Louis Higginsley yang meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure. Keempat, aliran London. Aliran ini dipelopori oleh John Arford, guru besar Universitas London. Aliran ini menitikberatkan pada bidang fonetik dan fonologi. Kelima, aliran Neo-Freudians. Aliran ini sebenarnya merupakan aliran London yang kemudian dikembangkan oleh M.A.K. Halliday, yaitu salah seorang murid Freud yang mengembangkan teori Freud mengenai bahasa. Keenam,
aliran Bloomfieldian. Di Amerika, Leonard Bloomfield dan kawan-kawannya mengembangkan aliran linguistik struktural Amerika. Leonard Bloomfield sebagai tokoh utama struktural di Amerika. Bloomfield berusaha menjadikan linguistik sebagai suatu ilmu yang bersifat empiris. Ketujuh, aliran Neo-Bloomfieldian. Aliran ini merupakan pengembangan dari aliran Bloomfieldian. Prioritas aliran ini adalah pada pengamatan bentuk atau struktur. Analisis mereka cenderung menggunakan lambang-lambang. Ketiga, linguistik transformasional. Pada zaman ini, proses bahasa dari segi struktural telah dimulai ditinggalkan karena model tersebut dinilai memiliki kelemahan sehingga para ahli linguistik mulai membuat aliran baru dengan nama aliran linguistik transformasional yang dipelopori oleh Noam Chomsky. Chomsky beranggapan bahwa bahasa tercermin di dalam kalimat dengan membawa sejumlah elemen dasar dan struktur. Struktur itu dibedakan menjadi dua, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Pada tahun 70-an, para murid dan pengikut Chomsky mulai meninggalkan diri dari kelompok Chomsky dan membentuk aliran sendiri dengan nama aliran semantik generatif. Murid Chomsky antara lain Postal, Lakoff, M.C. Cawley, dan Kiparsky. Menurut semantik generatif, sudah seharusnya semantik dan sintaksis diselidiki bersama sekaligus karena keduanya adalah satu. Kemudian berlanjut pada tata bahasa kasus. Pertama kali diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore dalam karangannya berjudul The Case for Case. Aliran ini masih berhubungan dengan teori transformasi generatif dan semantik generatif. Yang dimaksud dengan kasus adalah hubungan antara verba dengan nomina. Terakhir adalah aliran tata bahasa relasional yang muncul sekitar tahun 1970-an. Aliran ini beranggapan bahwa bahasa merupakan suatu perangkat hubungan antar bagian. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.